Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di awal tahun baru 2025 ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesus Mana gereja kita. Kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai kepada ayat 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat 27. Kita baca firman Tuhan ini bergantian. Demikian firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kita bersama. Demikianlah harus mereka mengatakan umatku keselamatan, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bersyukur hari ini kita boleh masuk ke tahun yang baru, tahun 2025 ini. Kalau tahun baru, apanya yang baru? Kalau kita lihat matahari masih matahari yang kemarin. Ada mengatakan baju baru. Yang baru itu saudara-saudaraku adalah kalender. Yang baru hanya kalender. Dan kalender itu menentukan di mana hidup kita diatur oleh waktu. Dan kebetulan waktu kita ini diikat oleh apa yang namanya kalender. Dan kalender yang berlaku sekarang disebut kalender Masehi. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku, kalender Masehi ini aslinya bukanlah disusun oleh orang Kristen. Bukan. Kalender Masehi ini aslinya disusun oleh orang-orang Romawi kuno sebelum mereka menjadi Kristen. Itulah sebabnya nama hari-hari dan nama bulan-bulan yang ada di kalender Masehi mengikuti nama dewa-dewi Romawi. Nama hari Minggu bahasa Inggrisnya Sunday. Itu berarti dewa matahari. Ada Saturday. Dan yang lainnya saya kurang hafal. Begitu juga dengan nama-nama bulan. Bulan-bulan itu diberi nama menurut dewa-dewi Romawi yang berkaitan dengan waktu dan musim. Saudara, kita lihat Januari, bulan Januari itu berasal dari nama dewa Junos. Dewa Junos itu adalah dewa masa lampau dan dewa masa depan. Karena itu dalam mitologi Romawi, dewa Janus itu Junos itu digambarkan dengan dua wajah.
Dewa Juno itu digambarkan dengan dua wajah. Satu menghadap ke depan dan satu lagi menghadap ke belakang. Dan memang cocok untuk bulan Januari. Satu menghadap tahun 2024 yang lalu dan satu lagi menghadap tahun 2025. Kalender ini disusun oleh orang-orang yang hidup di belahan bumi utara yang mengenal 4 musim. Nah, saudara-saudaraku, pada bulan Februari bumi sudah ditutupi oleh salju putih bersih, dan menurut kepercayaan mereka waktu itu, pada waktu itu yang berkuasa adalah dewa kebersihan. Dewa kebersihan dalam mitologi Romawi namanya adalah Dewa Februa. Dewa Februa. Jadi Dewa Februa ini disebut dewa kebersihan. Inilah dewanya para cleaning service. Lalu kemudian di bulan Maret, badai salju. Badai salju menghantam bumi belahan utara. Dijatuhi salju yang banyak. Lalu mereka memberi nama menurut nama dewa perang, yaitu dewa Mars. Lalu di bulan April salju sudah mulai mencair, mulai tumbuh tunas-tunas. Musim semi akan berlalu. Mereka memberi nama dewa pertumbuhan Sesuai dengan nama dewa Romawi, dewa Abrek. Inilah yang menjadi dewa Abrek, menjadi bulan April. Lalu selanjutnya, saudara-saudaraku, bulan Mei sudah cantik lagi, bumi sudah indah lagi. Lalu mereka memberi nama menurut nama putri dari dewa Atlas. ini dewa Atlas menurut mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani adalah dewa yang memanggul bumi. Inilah dewa Atlas. Dia memanggul bumi. Makanya saudara-saudaraku, kalau kita lihat buku Atlas, di sana dewa yang memanggul bumi itu adalah dewa Atlas. Jadi menurut mitologi Romawi, bumi kita dipikul oleh dewa yang namanya dewa Atlas. Makanya buku peta itu namanya buku Atlas. Jadi kalau terjadi gempa di bumi, berarti dewanya saat itu sedang pegal. Nah, saudara-saudaraku, bulan Mei ini mereka beri nama sesuai dengan nama Putrinya dewa Atlas ini. Katanya putri dewa Atlas ini sangat cantik. Namanya Dewi Maya. Katanya memang cantik, tapi saya belum pernah lihat. Dan bumi yang sangat cantik pada saat itu, mereka memberi nama menurut nama Dewi, putri Atlas ini, yaitu Dewi Maya. Dan menjadi bulan Mei. Lalu bulan Juni
Di Eropa kan panas, hot. Lalu mereka memberi nama bulan itu sesuai dengan dewi yang paling hot, yaitu Dewi Jun. Dewi Juno. Sampai bulan Juni sudah habis nama dewa-dewi yang berkaitan dengan musim dan waktu. Lalu pada bulan berikut mereka memberi nama bulan menurut nomor urut. Bulan berikutnya mereka berikan bulan setelah Mei, mereka berikan tetapi saudara-saudaraku, pada awal kalender ada yang dibuat oleh bangsa Romawi kuno. Bulan ketujuh itu bukan bulan Juli, tapi bulan September. Bulan September, Oktober, November, Desember, dan yang ke-10 bulan 10 bulan Desember. Sesuai dengan nomor urut. 7 Sabta, 8 Oktav, November 9 Desember, Desimeter, berasal dari kata Desimeter, 10. Jadi kalender itu aslinya 10 bulan, saudara-saudara. Lalu setelah kekaisaran Romawi semua sudah menjadi Kristen, maka kalender Masehi itu diambil alih. Dan ketika ditetapkan bulan Desember, dan kemudian ketika mereka mulai merayakan Natal, lama kelamaan mereka berpikir, kok Natal tidak ada salju? Di bulan 10 kok tidak ada salju? Lalu mereka koreksi lagi kalender itu. Ternyata kalender itu setelah dihitung-hitung, yang 10 bulan itu tekor 62 hari. Coba kalau Anda hitung, saudara-saudaraku, kecuali bulan Juli dan Agustus, maka kita akan mendapat ada 303 hari. Jadi tekor 62 hari, kurang 60 hari. Nah, Paus Gregorius, kalau saya tidak salah saudara-saudaraku, Paus Gregorius itulah yang mengoreksi kalender ini. 62 hari itu ditambahkan ke kalender Masehi yang 10 bulan tadi. Tetapi tidak ditambahkan di belakang. Kalau ditambahkan di belakang mungkin namanya sesuai dengan, kalau 11 kan tadi 10 bulannya kalender itu 11, 12, 11 bahasa Inggrisnya 12, 12. Mungkin kalau ditambahkan di belakang kalender itu namanya akan menjadi 11 ber, 12 ber dan selanjutnya. Tapi kalender itu ditambahkan yang 60 hari itu ditambahkan di tengah. Itulah bulan Juli dan Agustus itu. Yang 60 hari dimasukkan di tengah dan dibagi 2. Kemudian dikasih nama menurut kalender, menurut Kaisar Romawi. Kaisar Julius dan Kaisar Agustus. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, bulan Juli dan Agustus itu jumlah harinya itu selalu sama. 62 bagi 2 yaitu 31 hari. Itulah sejarah cerita tentang terjadinya kalender Masehi yang kita gunakan saat ini. Yang aslinya bukanlah dibuat oleh orang-orang Kristen, tapi pada akhirnya diperbaiki, diperbaharui oleh orang Kristen, yaitu Kaisar Paus Gregorius.
Mungkin kalau kalender itu dibuat oleh orang Kristen, oleh otoritas Kristen pada waktu itu, pasti namanya bukan nama-nama dewa-dewi, tapi nama-namanya mungkin menjadi nama-nama murid Yesus. Ada bulan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalender itu berarti kita hidup, kita terikat dalam waktu, dalam kalender itu. Dan waktu itu tidaklah kekal. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita percaya bahwa Yesus datang, kita terima Dia, kita tidak sendirian. Apapun yang terjadi di sepanjang kalender tahun 2025 ini, kita tidak akan sendirian. Kalau kita percaya dan menerima Yesus yang telah datang. Mungkin banyak rencana, mungkin banyak resolusi yang akan kita mau dilakukan di sepanjang tahun 2025. Mungkin ada yang berpikir tahun 2025 bagi pemuda-pemudi, saya harus mengudi. Tahun 2025 saya harus begini, saya harus begitu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tadi mengatakan dalam firman Tuhan, kalau kita meletakkan namanya dalam hidup kita, artinya kalau kita selalu menaruh Kristus di dalam kehidupan kita, Allah berkata bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai kita dengan wajahnya, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Maka percayalah saudara-saudaraku, jika engkau selalu menaruh harapanmu kepada Kristus, kepada Tuhan, dan selalu berusaha untuk selalu bertemu dengan Tuhan setiap hari di sepanjang tahun 2025 ini, maka Tuhan pasti akan memberkati engkau dan saya. Maka berusaha selalu berjumpa dengan Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah menyapa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berbicara kepada kami bahwa di dalam memasuki menjalani tahun 2025, kami tidak sendiri, karena ada Engkau Yesus Kristus yang sudah kami terima menjadi juru selamat kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau katakan dalam firman, bahwa Engkau akan selalu memberkati kami, melindungi kami. Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera di dalam menjalani tahun 2025. Apapun rencana kami, resolusi kami, harapan kami di tahun 2025 ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan memimpin hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat mencapai, dapat memperoleh harapan kami, cita-cita kami. Mungkin ada yang berharap, berencana akan mendapatkan jodoh, pasangan hidupnya. Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan itu. Dari berencana yang akan melakukan sesuatu hal dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Mengharapkan sesuatu yang lebih baik terjadi dalam rumah tangganya, Tuhan juga kabulkan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu ada bersama kami di sepanjang tahun 2025 ini. Biarlah kami selalu berusaha untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kami, dengan selalu memuliakan Tuhan, selalu memancarkan kasih-Mu dimanapun dan kemanapun kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyapa kami di awal tahun baru ini. Berkati dan urapi kami, agar kami dapat mengerti firman, kami merenungkannya serta melakukan dalam hidup kami. Terpuji termuliakan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara